Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran. Ya, makasih kepada anak-anak semua khususnya anak-anak kelas 9 SMPT Akidah. Kita akan belajar kembali pelajaran bahasa Arab dengan Bapak. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu dengan tema huruf an, huruf lan, dan huruf li apabila ia masuk kepada fi'il mudhari. Nah, bagaimanakah kedudukan fi'il mudhari tersebut apabila ia kemasukan an, lan, dan li? Dan kita tentu harus mengetahui pula apa arti an sendiri, arti lan sendiri, arti li sendiri, dan bagaimana fungsinya. Nah, kalau kita berbicara fi'il mudhari dan apabila ia kemasukan huruf 3 tadi an, lan, sama li, maka fi'il mudhari tersebut apabila kemasukan 3 huruf tersebut maka keadaannya nasab. Ya. Nah, bagaimanakah keadaan nasab dari fi'il mudhari tersebut? Maka Bapak jelaskan. Fi'il mudhari yang mu'rab, maksudnya yang di akhirnya bisa berubah, yang kedudukannya nasab, maka tanda nasabnya memiliki dua macam. Jadi apabila fi'il mudhari yang akhirnya bisa berubah, maka kedudukan fi'il mudhari tersebut keadaan nasabnya memiliki dua macam. Yang pertama, fi'il mudhari yang berharokat fathah, yaitu fi'il yang berdomir ana, anta, huwa, hiya, manahnu. Ya, jadi kalau fi'il mudhari apabila ada fi'il yang memiliki domir kata ganti di dalamnya lafaz ana, anta, huwa, hiya, sama nahnu, apabila nasab maka dia berharokat fathah. Sebagai contoh, uridu an adhaba ilal madrasati, saya ingin pergi ke sekolah. Kita lihat lafaz azhaba yang artinya pergi, itu merupakan fi'il mudhari yang memiliki domir ana. Ya. Nah, apabila fi'il mudhari tersebut kemasukan an, jadi sebelumnya ada lafaz an, maka fi'il mudhari tersebut harus berharokat fathah, azhaba. Akhirnya berharokat fathah. Itu adalah macam yang pertama dari fi'il mudhari dalam keadaan nasab maka berharokat fathah. Yang kedua, fi'il mudhari dapat membuang nun, yaitu fi'il mudhari yang berakhiran waw nun ataupun yang akhirnya ya nun. Contoh, at-tullabu yuriduna ayazhabu ilal madrasati. Nah, ini adalah fi'il mudhari yang akhirannya waw atau nun apabila udah kemasukan an, lan, hamali. Di sini fi'il mudhari yang mana? Yang udah berubah, yaitu lafaz yazhabu. At-tullabu yuriduna ayazhabu. Ayazhabu ini adalah fi'il mudhari yang sudah kemasukan huruf an sebelumnya. Ya, yang sebelumnya lafaz yazhabu itu sebenarnya lafaznya yazhabuna. Ya, karena dia nasabnya dengan an, maka caranya membuang nun. Wow, nunnya dibuang jadinya yazhabu. Wawunya panjang, akhirannya tidak ada nunnya. Nah, itu adalah macam kedua fi'il mudhari apabila akhirannya waw sama nun, ya atau nun, maka apabila nasab nunnya dihilangkan. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana kedudukan fi'il mudhari yang sudah kemasukan an, lan, sama li, maka dari huruf itu sendiri an, lan, sama li, maknanya apa? Fungsinya apa? Kita harus mengetahui. Ya. Nah, di sini mungkin contohnya salah. Yang pertama itu sebenarnya an. An itu terkadang memiliki makna bahwa atau sering tidak diartikan. Ya. Jadi lafaz an itu kadang, jarang, biasanya itu artinya bahwa. Kalau diartikan seringnya itu tidak memiliki makna atau arti. An ini disebut juga dengan an masdariyah, yakni fi'il yang telah memakai an bisa ditakwil dengan masdarnya atau masdar muawwal dan biasanya memiliki kedudukan dalam satu kalimat, terkadang menjadi fa'il, maf'ul bih, mubtada khobar atau yang lainnya sesuai dengan kedudukan pada kalimat. Ya. Yang kedua, lan itu diartikan tidak akan pernah. Sedangkan yang ketiga, li itu artinya agar. Nah, sebagai contoh biar kalian lebih paham, kita masuk pada contoh.
Contohnya huruf an, ya. Apa contohnya? Aroda bakar ayarji'a minal masjid. Itu sebelum, itu adalah kemasukan an, ya. Aroda bakrun ayarji'a minal masjidi. Artinya bakar ingin kembali ke masjid. Nah, sebenarnya kalau dia nggak pakai an, itu memakai masdar. Lihat di awal kalimatnya aroda bakar arruju aminal masjid. Sebenarnya kalau kita nggak pakai an, diartiin dengan menggunakan masdar, maka di sebuah kalimatnya itu dianggap seperti aroda bakar arruju aminal masjid. Tapi karena itu berhubung ada an, lafaz aroda bakran ayarji'a minal masjid, maka yarji'a ini ditakwilkan jadi arruju, ya. Maka yarji'anya berharokat fathah karena tadi dikatakan an itu ada an masdariyah, ditakwilkan dalam bentuk masdar. Yarji'a ini kalau ditakwilkan jadi masdar jadi arruju. Aroda bakar arruju minal masjid. Kalau bentuk fiilnya aroda bakar ayarji'a minal masjid, ya. Artinya bakar ingin kembali ke masjid. Yang kedua, lafaz lan. Lan ini diartikan tidak akan pernah. Kalau dalam sebuah kalimat, akhi lan tanalul ilma illa bil jiddi. Wahai saudara-saudaraku, kalian tidak akan pernah dapat ilmu kecuali dengan sungguh-sungguh. Nah, lafaz tanalu ini sebenarnya tanaluna, ya. Karena dia kemasukan lan, maka dinasabkan, nasabnya dengan membuang nun jadi tanalu. Nah, jadi diartikan akhi lan tanalu, wahai saudaraku lan tanalu, kalian tidak akan pernah mendapatkan. Tanalu itu mendapatkan ilmu illa bil jiddi, kecuali dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir ada li. Li itu artinya agar. Jalastu qaribal ustad li afhamad darsa. Di lafaz li afhama itu ada li-nya. Nah, kalau diartikan kalimatnya, saya duduk dekat ustadz agar saya dapat memahami pelajaran. Li afhama artinya agar saya dapat memahami. Agar saya dapat memahami. Ya, seharusnya afhamu, karena dikemasukan li jadi nasab jadi afhama. Itulah makna dan fungsi dari huruf-huruf an, lan, sama li. Mungkin penjelasan singkat ini sedikit bisa menambah wawasan kalian. Sekiranya kalian ada kurang pahamnya, bisa dilihat di buku maupun di referensi-referensi lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.